korelasi yang terjadi antara mikroorganisme dengan tanaman. Antara mikroorganisme dengan tanaman itu ada interaksi, dan tergantung mikroorganismenya, tentu maka kita kenal beberapa mikroorganisme seperti Trichoderma, dia merangsang si tanaman tersebut untuk menghasilkan zat-zat yang baik untuk tanaman tersebut. Jadi ada korelasinya. Perbedaannya di mana? Tentu saja itu menggunakan mikroorganisme, dan mikroorganisme tersebut tergantung ke tanamannya. Kalau tanamannya sama sebelumnya, ada pengaruh lingkungannya, mikroorganisme juga berubah. Jangan lupa mikroorganisme adalah makhluk hidup yang bisa juga daya tahannya berubah-ubah. Sementara yang ini adalah sebenarnya itu zat kimia yang diekstrak dari tanaman, dari kulit-kulit tanaman, dan itu disemprotkan kepada daunnya, sehingga daun tersebut diberi signal, sehingga daun tersebut melakukan ekspresi gen terhadap di tanaman tersebut. Apa itu ekspresi gen? Sebenarnya ekspresi sedemikian rupa, ada gen-gen di tanaman tersebut yang diaktifkan, sehingga tanaman tersebut menghasilkan zat-zat molekul, dan molekul-molekul tersebut tentu bisa menyebabkan sel-sel dalam tanaman tersebut bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu. Dalam dunia pertanian kita mengenal sebutan hormon, senyawa aktif, jaringan sel, dan lain-lain. Hormon tumbuhan sekumpulan senyawa organik, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan manusia. JPT, zat pengatur tumbuh dalam kadar yang sangat sedikit, mampu memberikan efek atau reaksi secara biokimia, psikologis, dan morfologis terhadap tanaman tersebut. Berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman, perkembangan maupun pergerakan teknis tanaman dengan cara memacu, menghambat, atau mengubah. Zat pengatur tumbuh bukan termasuk hara atau nutrisi. Perbedaan pada fungsi, bentuk maupun senyawa penyusunnya. Tumbuhan mampu memproduksi zat pengatur tumbuh sendiri atau endogen untuk mempengaruhi pertumbuhannya. Selain itu, tumbuhan juga bisa dipengaruhi oleh hormon dari luar, eksogen. Hormon eksogen merupakan bahan kimia sintetik buatan manusia yang memiliki peran sama seperti hormon endogen. Kita akan kembali membahas tentang biosaka yang viral baru-baru ini. Saya melihat banyak komentar di bawah video tersebut yang belum puas akan hasil dari biosaka. Oke, kita bahas kembali. Dari cara pembuatan biosaka yang dijelaskan saudara Ansar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, dedaunannya harus sehat dan diremas di dalam wadah berisi air. Peremasan dedaunan tersebut dengan perlahan sampai daun berubah menjadi lemas dan layu, dan cairan remasan berubah warna mendekati warna daun tersebut. Setiap tanaman memiliki unsur senyawa aktif yang berbeda secara biokimia, psikologis, dan morfologis. Saya ulang kembali. Setiap tanaman memiliki unsur senyawa aktif yang berbeda secara biokimia, psikologis, dan morfologis. Tanaman akan melepas ketiga unsur senyawa yang ada pada jaringan tanaman saat diremas-remas dan tercampur ke dalam air. Ketiga unsur tersebut menjadi aktif, dan saat diaplikasikan ke tanaman, tanaman akan mendapatkan sinyal merespon cairan tersebut sebagai fitohormon yang berfungsi merangsang sel-sel yang ada pada jaringan tanaman menjadi lebih baik dan aktif. Dan di sini kenapa harus diremas-remas, tidak digunakan blender? Karena sebagai fitohormon, zat pengatur tumbuh itu diperlukan cukup sedikit, hanya sedikit. Kalau lebih maka akan mengganggu metabolisme pada tubuh tanaman. Cairan biosaka juga menjadi cairan organik kaya akan unsur dari bawaan dedaunan yang kita gunakan tadi. Unsur tersebut adalah makanan untuk mikroorganisme yang hidup di sekitar tanaman. Cairan biosaka kenapa tidak dikatakan unsur hara? Karena cairan tersebut belum memenuhi syarat unsur hara. Cairan tersebut masih mentah. Kalaupun ada unsur haranya, jumlahnya pun sangatlah sedikit.
perlu adanya dekomposer oleh mikroorganisme agar bahan mentah menjadi unsur hara yang kita disebut dengan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman, yang kita kenal pupuk organik padat dan pupuk organik cair POC. Semoga dari penjelasan ini kita paham tentang Biosaka. Itu adalah pupuk yang ramah lingkungan, mudah dibuat dan terobosannya tidak terlalu berbelit-belit dan bisa diaplikasikan dengan sangat mudah, dan yang lebih penting adalah Biosaka bisa dibuat oleh siapa saja. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Merdeka. We don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a